Kita akan bahas, jadi kita langsung aja to the point, kita akan bahas Pak. Pak, jadi orang di luar sana itu kan banyak orang yang tidak punya masalah, tiba-tiba punya masalah ya dengan adanya pandemik seperti ini. Dan kita udah tahu bahwa selama ini kita penanganan ya, justru penanganan ini akan jadi fatal ketika mereka itu taunya setengah-setengah. Nah, kadang-kadang teman-teman ini ketika bermasalah, bertanyanya pada orang yang tidak kompeten. Bertanya pada tetangganya, bertanya pada omnya yang polisi, bertanya sama engkomnya yang istilahnya pemuka agama. Jadi kadang-kadang tercampur baur antara teknis sama urusan agama tuh kan malah kacau balau gitu kan. Apalagi ketika sudah berbicara saudaranya, oh ini saya dulu kayak gini kok, gampang gitu kan. Diginikan saja gitu kan, selalu seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya mitos-mitos ini sebenarnya yang kita akan bahas hari ini, Pak. Ya. Oke, Karena ini oke. berkesinambungan dengan sebenarnya program kita yang kita adakan hari Minggu. Ini adalah batch kedua, yaitu strategi kredit beragunan, bagaimana penyelesaian masalah strategi kredit beragunan. Nah, Pak, sebelum kita akan bahas mitos ini, Pak, coba di-share perkenalan dikit, Pak. Nah, perkenalan dikit. Baik, terima kasih Pak Roy. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Kenalkan saya Antoni Yuda Timur. Teman-teman biasa panggil Antoni ya. Dan saya tinggal di Kota Semarang. Kantor hukum saya ada di Kota Semarang dan beberapa kota sudah minta jadi cabang, tapi saya masih belum bisa memenuhi karena SDM yang bisa mengikuti cara kerja saya belum saya dapatkan. Oke. Artinya tidak menutup Kayak franchise kemungkinan aja, Pak, nanti. ya? Kenapa? Kayak franchise saya kan? Sudah banyak yang minta jadi Oke. dibukain cabang Pak, saya yang nungguin. Cuman memang saya belum dapat SDM yang bisa ngikuti larinya saya. Iya, iya, iya. Ya Karena gitu memang Pak. gitu loh, Semoga teman-teman. suaranya bagus. Jadi, Pak Anton itu memang kerjanya jos lah. Saya ngomong kalau urusan perbankan, apalagi urusan perbankan, pas segala itu jos. Jadi kadang-kadang kalau Pak Antoni bilang belum ada yang menyaingi, ya mencari yang sevibrasi itu memang bener lah, Pak. Sambat kabeh, Pak, nek kon ngurusi apa ya? Ke arah levelmu iki enggak semua orang mampu, Pak. Nah, jadi gini, Pak, sebelum kita bahas yang tiga materi ya, tiga mitos ini, kita akan bahas dulu review dari batch pertama, Pak. Jadi kemarin tuh kan kita batch pertama total berapa ya? 120 orang. Bagaimana, Pak? Kesan dan pesan dari batch pertama itu bagaimana ke saya, Pak? Ya luar biasa sih. Jadi 120 orang yang bergabung di angkatan 1 kemarin itu orang-orangnya sangat dinamis, Iya, mereka sangat cepat belajar. Jadi seperti yang kita harapkan Pak Roy, artinya kalau dia sudah mendapatkan pengetahuan, maka manakala dia bisa berjalan sendiri, bisa iya. membedah masalahnya sendiri, bisa ngerti langkah apa yang mau diambil, kita lebih senang. Lebih senang itu maknanya tinggal mengarahkan. Tapi Iya, kalau iya. memang perkaranya atau masalahnya butuh pendampingan, butuh konsultan secara khusus, Hmm. maka dia perlu menemui saya untuk kemudian kita berbicara tentang teknis dan non teknis. Iya. Tapi kalau di Jadi dalam grup hmm, perbincangannya luar biasa, bagus banget. luar biasa ya. Pak, kemarin tuh yang konsultasi Anda tuh paling besar utangnya berapa, Pak, itu angsuran, Pak? 200 miliar ya. Ya. 200 miliar bro ya, jadi kalau cuman utangmu KPR yang cuma 100 juta 200 juta ya, saran saya adalah bergaulah dengan orang yang utangnya 200 miliar. Anda akan merasa hidup Anda akan jauh lebih tenang kok, ya kan? Ya, jadi yang mulai yang utangnya ratus juta sampai miliaran itu ternyata ada di grup kita, teman-teman. Dan uh, saya melihat justru gini ya Pak ya, jadi ketika orang itu sama-sama punya masalah, terutama yang beragunan, mereka itu ketika berdiskusi itu mulai muncul alternatif, betul Pak ya? Betul ya. Uh, Dan di dalamnya sangat variatif. Ada yang masih merasa mampu, kemudian dia harus bertahan karena butuh namanya baik agar nanti masih masih bisa dapat pencairan. Tetapi Oke. kawan-kawan yang lain mengatakan sudahlah, nggak usah diterusin, ngapain, mau sampai kapan? Kalau giliran akhirnya macet juga, terus
gimana gitu. Jadi Mhm. sebetulnya dengan adanya berbagai macam pembicaraan dalam grup itu membuat teman-teman menjadi lebih pintar. Dan nanti ketika saya sudah mulai mengarahkan, karena tidak setiap saat saya bisa buka Telegram ya, karena kesibukan, nanti malam hari saya pasti akan jawabin. Atau pagi hari saya sudah mulai rangkum semua, saya pakai pesan suara. Jadi saya Oh, pikir grup itu bagus sekali, bagus oke. sekali. Nah, sekarang gini Pak, sekarang kita bahas materi kita hari ini, 3 Ya, mitos 3 mitos menyesatkan di dalam dunia kredit ini. Ya, terutama kita yang bahas hari ini adalah di dunia kredit beragunan. Ya, ini sebenarnya sambungan dari live saya kemarin. Live saya kemarin kan saya bedakan beda penyelesaian kredit beragunan sama non agunan itu seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan bahas ketika kredit beragunan, ya kan ada beberapa mitos-mitos yang saya rasa cukup menyesatkan. Nah, kredit beragunan tuh contohnya adalah mobil dan properti. Mobil di Undang-Undang Jaminan Fidusia, properti di Undang-Undang Hak Tanggungan, ya. Dan ternyata kemarin saya udah kupas Pak, yang sesi 1 saya udah kupas sedikit bahwa ternyata di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu juga ada yang fidusianya juga ada gitu Pak ya. Dan ya. itu yang jadi masalah. Nah, tapi kita akan bahas ini ya, beberapa mitos. Nah, saya akan bertanya sama Pak Antoni, mitos ini benar apa enggak, ya. Kita mulai yang dari paling kecil aja, yaitu yang kredit fidusia, yang orang-orang paham, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang menyangkut motor atau mobil. Nah, banyak orang beranggapan Pak, bahwa ketika kita udah ngangsur, kemudian nggak bisa ngangsur, ya udahlah, saya kembalikan aja ke finance, dianggap aja urusan beres dan kemudian nggak BI checking. Itu kira-kira mitos atau beneran, Pak? Atau Ini dijabel, oh ya kalau dijabel ya sudah urusannya udah selesai kan? Nah, sudah saya kembalikan ya sudah. Nah, nama saya juga baik. Nah, ya, di Jabel tuh ditarik di jalan ya, hmm, ditarik lah pokoknya. Jadi gini Pak Roy, kaitan dengan fidusia, lalu berhubungan juga dengan SLIK ya, atau dulu disebut BI checking, tidak secara otomatis kalau kemudian motor diserahkan, atau mobil diserahkan, atau diambil di jalan, atau apapun itu yang pada intinya adalah terjadi eksekusi, itu nama baik Anda akan bertahan dengan baik di SLIK itu. Kenapa? Karena boleh jadi yang narik motor Anda itu bukan termasuk kategori debt collector yang bertanggung jawab. Banyak oh, sekali permainan di sana, saya tahu betul bagaimana mereka mengamankan motor untuk kemudian disimpan dulu, mobil disimpan dulu. Karena ini pengaruhnya pada biaya. Jadi ada ya, biaya tarik. Biaya tarik itu semakin lama macetnya, maka biayanya semakin besar. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka biaya tariknya makin besar. Kalau Anda tiba-tiba baru macet 1 bulan sudah diserahkan ke kolektor, maka kalau kolektor yang pinter nggak langsung diserahkan ke kantor tuh. Bila perlu disimpan dulu, dipakai dulu. Kenapa? Karena dianggap terlalu mudah. Artinya dia menunggu sampai tingkat kesulitannya makin tinggi. Dia menunggu sampai dengan makin lama masa-masa macetnya. Sehingga komisinya makin besar, biayanya makin besar. Akibatnya untuk debitur adalah tentu namanya menjadi tidak baik alias jelek. Bisa jadi tercatat sebagai kolektabilitas 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, ini mitos tadi. Nggak benar kalau kemudian motor atau mobil diserahkan, namanya bisa bersih. Karena setelah diserahkan bukan berarti dicoret, tetapi masih ada mekanisme lelang. Jadi harusnya pakai mekanisme lelang, walaupun pada gilirannya yang beli lelang juga orang-orangnya sendiri. oke. Jadi buat teman-teman yang dirasa kalau di Instagram ini agak menggema, nah silakan Anda cek di ya. Anda silakan Anda di YouTube ataupun di Facebook itu lebih tidak menggema, ya. Oh, suara udah sip. Oke, berarti di sini. Oke, jadi gini teman-teman. Ya itu. Jadi mitos itu tidak benar ya. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan dikira ketika sudah mendapat kemudian udah beres semuanya gitu loh, ya nggak benar. Oke. Nah kemudian kalau kita berbicara mitos yang kedua Pak, ini yang cukup sering banyak terjadi adalah Pak,
saya nggak bayar sekarang Pak, besok disita Pak. Nah itu. Gimana Ketakutan gimana? orang itu kan ada yang peserta yang daftar tuh Pak untuk tanggal 21 ya kan. Wah Ya. Pak, saya harus butuh sekarang Pak. Kalau nggak gitu nanti rumah saya disita. Ibu macetnya berapa lama? 2 minggu Pak. Wah, Ya, ya, ini lagi-lagi bicara pemahaman. Jadi perbankan atau non perbankan, intinya kreditur baik bank maupun non bank ya, itu ada aturan. Mereka ada mekanisme yang memang sudah dibuat oleh negara. Kaitan dengan hutang, memang kalau kita one prestasi, maka kreditur boleh melakukan lelang, boleh melakukan penjualan terhadap objek jaminan dalam rangka menyelesaikan hutang kita melalui pelelangan umum. Itu betul. Tetapi prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan tadi. Artinya kita nggak boleh terlalu takut. Karena kalau sudah kita ketakutan, maka kita makin mudah untuk dibohongin. Kalau di kelas biasanya saya akan berikan step-stepnya, kemudian terkait dengan aturan hukumnya pun nanti kita bisa pelajari bareng-bareng. Contoh, ketika kita sudah mulai macet angsurannya, maka bank pasti akan memberikan peringatan. Yang paling parah justru sebetulnya bukan ketakutan rumah dilelang, Pak Roy. Yang paling parah adalah ketika orang bank atau orang kreditur ya yang nagih, itu dia sudah mulai main rasa, sudah mulai memainkan psikologis kita. Pak Roy, tolong ya dong Pak. dibayar Pak Roy. Kalau Pak Roy nggak bayar nanti saya dapat peringatan dari kantor. Saya kan sudah bantu Pak Roy. Satu angsuran aja. Atau seadanya duit lah. Akhirnya karena kita iba, kita kasih. Padahal nggak ada manfaat tuh kalau kita kasih sebagian. Karena niat baik menurut bank adalah niat baik itu wujudnya membayar sebagaimana yang diperjanjikan. Nah, kemudian naik lagi tingkatannya. Bos, tolong dibayar, bos. Kalau nggak dibayar, nanti saya dipecat. Jadi dia mulai memainkan pikiran dan hati kita. Antara iba dan sebetulnya udah nggak mampu bayar nih, usahanya sudah mulai gonjang-ganjing. Tapi dia masih bisa ada upaya untuk utang mungkin atau apa. Akhirnya karena nggak enak sama orang bank, sudah terlalu dekat dengan orang bank, mau nggak mau dikasih juga. Bahkan ada yang lebih parah Pak Roy, sampai cincinnya, antingnya, kalungnya istrinya dicairin hanya untuk bayar angsuran. Kenapa? Karena nggak enak sama orang bank. Kalau nggak enak itu kan susah ukurannya. Nah, ini nanti perlu kita sadarkan yang seperti ini. Hampir tidak ada gunanya kalau Anda bayar. Karena pemahamannya begitu Pak Roy. Jangan sampai kita hanya mengorbankan sesuatu yang harusnya masih aman, tapi kita ketakutan, lalu hilang percuma. Ya.